Saya kan ada tugas Ya. untuk mengidentifikasi penyebab masalah untuk tugas PPG Darjat Universitas Hoyrun Ternate. Oh iya. Karena di sini Bapak sebagai Wakasek Kurikulum, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait masalah yang terjadi di lingkungan mengajar saya. Oh iya. Yang pertama, pertanyaannya kurangnya minat membaca siswa dalam pembelajaran. Nah, itu menurut Bapak itu seperti apa? Kurang minat Penyebabnya ya? Iya. Iya. Nah, kalau menurut pandangan saya, di mana siswa itu kurang minatnya dalam membaca itu banyak faktor ya. Seperti kalau di faktor internalnya aja itu dia pertama misalkan malas, jadi malas untuk melakukan atau menggerakkan dirinya untuk membaca. Jadi kata kuncinya dia malas. Nah, kalau faktor luarnya, eksternalnya itu banyak. Misalkan kalau kita lihat apakah di perpustakaan itu buku-bukunya kurang, ya. Kemudian juga kalau misalkan buku fiksinya mungkin kurang judulnya, kurang banyak, gitu ya. Sehingga siswa malas untuk membaca, gitu, lebih mengeksplor lagi karena jumlah bukunya juga terbatas. Kemudian juga kalau di buku pelajaran itu banyak buku-buku pelajaran yang sekarang itu kurang menarik. Jadi terlalu banyak terlalu lama lah gitu berbelit sehingga tidak simpel gitu. Jadi kalau dibaca untuk dipahami oleh anak itu dia sulit untuk dipahami bagaimana dia supaya bisa menyerap ilmu yang didapat itu, ya, pemahamannya kurang gitu. Itu barangkali untuk faktor dari minat membaca ya. Iya, dari luarnya gitu ya. Tentunya banyak lagi, misalkan apakah tantangan zaman sekarang itu siswa itu banyaknya adanya gadget gitu ya. Misalkan adanya HP, adanya seragam, adanya Facebook. Jadi dia kalau untuk membaca malas karena untuk lihat buku itu bentuknya sebesar itu dia lebih malas ketimbang dia lihat HP untuk membuka IG atau membuka Facebook. Nah, itu mungkin medsos ya. Jadi tantangannya itu medsos itu barangkali. Kalau untuk hubungan guru dengan orang tua terkait peserta didik itu gimana Pak? Apakah sudah terjalin dengan baik atau misalnya masih ada hambatan? Oh iya. Nah, kalau untuk di sekolah sini di SMP 3 Lembang, untuk relasi atau hubungan guru dengan orang tua ya sudah berjalan dengan baik sebetulnya ya. Misalkan saja kalau kita lihat ketika PPDB saja setiap tahun ajaran baru itu baik wali kelas, guru itu selalu membuat forum komunikasi ya antara pihak guru dengan orang tua terutama wali kelas, sehingga proses-proses daripada kegiatan sekolah itu selalu ada hubungan ya. Dan kita kan sudah terbiasa misalkan membuat grup WA gitu ya. Jadi hubungan siswa saya rasa itu sudah terjalin dengan baik tentunya ya kalau di sekolah di sini gitu ya. Tidak ada kendala lah kalau untuk masalah hubungan dengan guru dan orang tua gitu. Karena zaman sekarang itu zaman medsos lebih cepat gitu ya. Itu kalau masalah hubungan dengan guru dan orang tua. Jadi sama sekali tidak ada kendala lah gitu ya, tidak ada masalah kalau hubungan. Yang jelas sih kita selama ini mengelola pendidikan itu baik-baik saja kok, tidak ada kendala masalah hubungan orang tua siswa dengan pihak sekolah ya. Baik orang tua dengan guru atau mungkin guru dengan guru juga, atau mungkin pihak sekolah pengelola sekolah terhadap orang tua. Yang jelas berjalan selalu lancar, tidak ada hambatan. Kalau untuk yang ketiga ini Pak,
udah maksimal atau di Ya. pembelajaran inovatif udah maksimal? Ya, saya rasa kalau untuk di SMA 3 Lembang itu belum. Kalau dibilang maksimal belum ya. Ya. Belum maksimal lah untuk bagaimana membuat pembelajaran model pembelajaran yang inovatif. Jadi banyak bapak ibu guru masih mengandalkan model pembelajarannya model daerah interaction. Jadi pembelajaran langsung. Jadi dia belum terlalu banyak membuat model-model pembelajaran inovatif sehingga masih pembelajarannya masih terpusat di guru. Nah, jadi untuk student center itu juga ada sebetulnya ya, adalah beberapa guru gitu ya yang sudah menerapkan mungkin 30-40% sudah ada gitu. Tapi banyak kendala juga sih ketika kita menggunakan pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, itu banyak tantangan kendala ya. Itu apakah di bidang administrasinya perlu disiapkan. Nah, kebanyakan bapak ibu guru itu memang ya, hampir lah kalau setiap hari menggunakan pembelajaran inovatif itu memang tantangannya cukup menantang. Jadi agak repotan juga. Tapi yang minimal insya Allah gitu ya, dalam satu semester 2-3 kali itu menggunakan pembelajaran inovatif. Untuk yang keempat, guru apakah sudah sepenuhnya memahami konsep pembelajaran kelas? Iya. Ada kendala gitu dalam Betul. penerapan? Iya, penerapan pembelajaran hot ya. Iya. High order thinking, pembelajaran tingkat tinggi ya. Ya, pembelajaran itu biasanya kan pembelajaran tingkat tinggi itu pertama siswa digiring untuk bagaimana memulai suatu pembelajaran untuk sifatnya dia terbuka. Artinya ketika memberikan satu pertanyaan seorang guru itu tidak bersifat tertutup. Nah, tidak bersifat tertutup. Seperti kalau misalkan kalau di dalam matematika bukannya 6 ditambah 4 sama dengan berapa gitu ya. Itu anak-anak dari TK juga mungkin udah bisa 6 tambah 4 10. Tetapi diawalinya harusnya dengan kalau berapa ditambah berapa hasilnya 10. Itu banyak jawaban. Jadi sifatnya terbuka, bukannya hanya satu. Karena itu cukup memerlukan kreativitas siswa untuk menjawab. Itu high order thinking itu memang begitu. Jadi, nah sebenarnya Bapak Ibu guru itu sudah menerapkan, tapi memang sekali lagi belum semua. Ya, belum semua. Karena mungkin kalau dibilang keterbatasan dari pengetahuan, saya rasa tidak. Tapi kadang-kadang ya tadi kita ketika banyak pembelajaran yang langsung ke daerah interaction, jadi banyak berpusat ke guru, ya berpusat ke siswanya kurang. Kemudian juga pertanyaannya selalu tertutup, bukannya terbuka. Kalau hoax itu kan pembelajarannya kan bersifat pertanyaannya terbuka, banyak multi jawaban gitu ya, banyak jawaban gitu. Jadi seperti tadi. Jadi kalau di rasa sih sudah memahami konsep itu, tapi belum terlalu menerapkan. Belum semua Bapak Ibu guru menerapkan hot berbasis hot gitu ya. Belum terlalu banyak menerapkan. Tapi ada. Kalau memahami sih sudah. Iya, cuma mengimplementasikan ya, menerapkannya itu memang pada dasarnya belum terlalu semua guru. Jadi kalau mungkin ya persentase paling baru 50%. Ketika membuat satu pertanyaan ya menggunakan hot itu masih beberapa guru. Itu. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, yang belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, apakah guru di sini gitu waktu teknologi itu sudah optimal belum ya Pak? Iya, untuk berbasis IT ya. Iya, berbasis IT. Ya, baik Bapak Ibu guru di sekolah ini
memang semuanya juga sebetulnya sudah memahami ya, tetapi kembali lagi ketika model-model pembelajarannya yang bersifat praktis. Kalau memang berbasis IT itu tidak mudah. Nah, banyak seperti diperlukan juga perangkatnya, seperti kan kalau kita menggunakan Google, menggunakan model-model pembelajaran yang bersifatnya internetnya juga itu harus ada. Nah, ketika prasarananya tidak ada, maka Bapak Ibu guru otomatis mundur gitu kan. Gimana nih kita akan menggunakan HP gitu ya, menggunakan HP yang langsung berbasis dengan internet, tetapi akses internetnya tidak ada, otomatis guru juga langsung belajarnya langsung to the point gitu kan, menerangkan di papan tulis ya, tidak menggunakan IT. Nah, kemudian juga ketika misalkan Bapak Ibu guru ingin mengajarkan sebuah materi pelajaran, itu misalkan ambillah contoh, misalkan dia akan menggunakan proyektor ya, dengan laptopnya, kemudian dengan HP-nya gitu ya, dengan infokusnya, itu banyak kendala, mungkin terbatas daripada jumlah infokus. Ketika di sekolah itu infokusnya terbatas, otomatis hanya 2-3 orang guru yang menggunakan. Inginnya sih mungkin semua, tapi keterbatasan daripada alat sarana itulah yang menjadi penyebab. Jadi tidak semua guru. Nah, mungkin juga barangkali di dalam pembuatan materi pembelajaran, mungkin ketika membuat media pembelajarannya tidak semua Bapak Ibu guru mampu untuk membuat media pembelajaran yang berbasis IT ya. Itu misalkan kita ambil membuat PowerPoint PPT ya. Nah, apakah membuat PPT itu sesuai dengan materi pelajaran yang akan kita berikan mudah? Oh, tidak, itu juga kan harus perlu disiapkan. Sekali 2 kali mah bisa berjalan membuat PPT, tapi kalau terus dituntut itu juga menantang guru untuk terus berkreativitas gitu ya. Nah, itu sangat perlu. Memang semuanya juga kembali kepada Bapak Ibu guru itu, bagaimana dia membuat pembelajaran yang inovatif, membuat pembelajaran yang berbasis tadi teknologi informatik gitu kan. Nah, ketika membuat teknologi informatik itu tidak mudah. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan. Ketika di dalam kelas aja mau menggunakan HP atau proyektor atau misalkan laptop, ternyata di kelas itu tidak ada sumber listriknya, otomatis walaupun di situ sudah maju di kelas yang lain, tapi di kelas itu nggak ada tuh. Seperti saya tadi mau mencoba menggunakan laptop di kelas 9, ternyata saluran listriknya tidak ada, tidak jadi kita menggunakan teknik informatik gitu. Apalagi kalau ya baiknya sih semua ruangan kelas itu terjangkau dengan fasilitas listriknya. Yang kedua, fasilitas internetnya, alatnya gitu kan. Nah, itu tidak mudah sih. Jadi harus ada laptopnya, semuanya punya, fokusnya ada, listriknya juga ada. Baru mampu seorang guru akan mempersiapkan pembelajaran yang berbasis IT. Kalau tidak ada, iya, sarana prasarananya ditunjang. Bohong lah kalau sudah ada pasti guru juga mencoba, ya. Iya, termotivasi mencoba gitu ya. Ketika ingin buka gitu ya laptopnya yang sudah terjaring dengan koneksi internet, pas dibukanya nggak ada internetnya, tidak jadi gitu. Sedangkan masa belajar terus pakai HP, susah kan, HP masukkan ke infokus nggak bisa. Tapi yang baiknya laptop juga sudah terkoneksi dengan internet, masuk ke infokus juga mudah. Nah, itu banyak kendala sih sebetulnya. Itu barangkali yang bisa saya jawab untuk masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini gitu. Ya, banyak sih sebetulnya mah kalau dijabarkan lagi. Tapi itu hanya poin-poin pokok saja. Ya, terima sebagian kasih aja. Bapak
terima kasih buat waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan hasil identifikasi masalah ini bisa saya kerjakan dengan baik. Iya. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Sama-sama, gitu. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga sukses Amin. dan cepat selesai. Itu saja barangkali doa dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.